Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silakan Doni. Amin. Ya, terima kasih Doni telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah sinopsis novel remaja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang teks drama. Hari ini kita akan belajar mengenai sinopsis novel remaja. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi ini, standar kompetensinya yaitu 7, memahami teks drama dan novel remaja. Kompetensi dasarnya yaitu 7.2, membuat sinopsis novel remaja Indonesia. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel remaja. Yang kedua, membuat sinopsis novel. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, anak-anakku diharapkan dapat menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel dan membuat sinopsis novel. Baik, kita masuk dalam materi kita. Apa itu sinopsis novel? Sinopsis novel merupakan ringkasan atau ikhtisar dari novel. Nah, pendapat dari ahli bahasa yaitu Dr. Goris Seraf, sinopsis adalah ringkasan yang paling efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang menjadi bentuk pendek. Jadi dapat kita ketahui, sinopsis itu merupakan ringkasan dari suatu karangan yang panjang, kita ringkas menjadi bentuk yang lebih pendek. Seperti itu. Nah, dalam membuat sinopsis novel, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, sebelum kita melakukan langkah-langkah yang disebutkan, kita harus mempunyai novelnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mempunyai novelnya, lalu kita membaca novel secara utuh dan menyeluruh. Guna membaca novel secara utuh dan menyeluruh adalah agar kita dapat memahami dari novel tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencari gagasan atau pokok-pokok penting dari novel yang kita baca. Setelah mendapat gagasan dan pokok-pokok penting dari novel itu, lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu memahami unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik dari novel. Dan selanjutnya, setelah kita memahami unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, kita dapat mengembangkan gagasan pokok yang telah kita temukan secara singkat dengan bahasa yang menarik, serta menggambarkan novel aslinya. Selanjutnya, setelah kita memahami langkah-langkah yang tadi, selanjutnya kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi novel. Mengidentifikasi novel ini adalah agar kita mengetahui apa-apa saja dalam novel tersebut di luar dari ceritanya. Nah, yang pertama adalah judul buku. Yang kedua, nama pengarang, kemudian nama penerbit, kemudian ukuran buku, selanjutnya cover buku yang mencakup warna, gambar, ilustrasi, tahun penerbit, informasi jumlah cetakan, tebal buku, editor buku, dan penyunting buku. Hal itu adalah identifikasi dari novel. Nah, selanjutnya,
tadi ada dijelaskan tentang unsur-unsur yang ada di dalam novel. Unsur-unsur tadi terbagi menjadi iya, benar. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang berada di dalam ceritanya. Yang pertama adalah tema. Tema ini adalah inti atau ide dasar cerita. Jadi, tema adalah ide dasar cerita yang dibuat oleh pengarang. Nah, selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah karakter yang diberikan oleh pengarang kepada tokoh. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah pola pengembangan cerita. Jadi, alur itu dapat terbentuk dari sebab dan akibat. Selanjutnya adalah latar. Latar adalah suatu yang mencakup keadaan, suasana, tempat, budaya, dan waktu. Jadi biasanya mungkin anak-anakku pernah mendengar latar itu ada latar waktu. Latar waktu itu biasanya pagi, atau siang, atau sore, atau latar tempatnya seperti sekolah, rumah, dan dimanapun. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini merupakan penggunaan bahasa suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi sudut pandang pengarang dalam membawa cerita. Entah itu sudut pandang orang pertama, orang kedua, ataupun bisa sudut pandang orang ketiga. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat, sudah kita ketahui bersama ya, adalah pesan moral yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik dalam novel. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini lebih sedikit ya dari unsur intrinsik tadi. Nah, unsur ekstrinsik ini terdiri dari 3, yaitu sejarah atau biodata pengarang. Yang kedua, situasi dan kondisi langsung maupun tidak langsung. Dan selanjutnya adalah nilai-nilai dalam cerita. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dari novel yang terdiri dari 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Diharapkan anak-anakku sekalian bisa memahami ya materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Untuk supaya kalian lebih memahami lagi, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu mencari sebuah novel, yaitu novel remaja Indonesia. Boleh kalian cari di perpustakaan sekolah kita, atau di perpustakaan daerah, atau kalian punya novel sendiri di rumah. Selanjutnya kalian membuat sinopsis dari novel tersebut. Kalian baca secara utuh dulu, kalian baca dulu secara menyeluruh, lalu kalian membuat sinopsisnya, seperti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Setelah kalian menulis sinopsisnya, kalian boleh mencari unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel tersebut. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya. Satu kelompok itu satu novel. Dan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk nama-nama anggota kelompoknya, boleh kalian buat daftarnya di grup WhatsApp kita. Dan format
Tugasnya akan Ibu kirimkan juga dalam grup WhatsApp kita. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Pembelajaran kita telah selesai. Sebelum menutup pembelajaran kita, salah satu dari kita boleh memimpin doa. Ya, Cia, silakan. Amin. Terima kasih Cia yang sudah menutup pembelajaran kita hari ini.